Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada hari ini, melainkan kata puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana dengan berkat karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, revolusi Islam, pendobrak kebatilan, the king of the king, the best of the best, our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun dan membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang telah menuntun dan membawa umat manusia dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah. Baiklah, di sini sekarang saya akan berbicara mengenai cara-cara setan menyesatkan manusia. Oke, sebelum itu, apa sih setan itu? Nah, setan dalam bahasa Arab berasal dari kata syaitona, yang berarti jauh ataupun menjauhkan. Jadi, setan adalah yang selalu menjauhkan manusia dari kebenaran dan hidayah. Adapun setan merupakan sifat dari iblis. Nah, jadi setan itu bukan makhluk, melainkan sifat. Intinya, setan itu adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk yang berakal, yaitu jin, manusia yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menggoda serta menyesatkan manusia. Adapun ayat-ayat tentang setan banyak sekali. Salah satunya Quran surat An-Nas ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara setan menyesatkan manusia itu? Next. Cara-cara setan menyesatkan manusia. Yang pertama, yaitu membisikkan kejahatan. Nah, jadi setan itu akan membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia
Sebab merusak hati manusia itu merupakan cara setan menyesatkan manusia. Ini dibahas di dalam Quran surat An-Nas ayat 1-6. Oke. Yang kedua, yaitu membuat lupa larangan. Nah, jadi setan itu akan membuat kita lupa terhadap larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun dibahas di dalam Quran surat Al-An'am ayat 6. Cara yang ketiga, yaitu menumbuhkan angan-angan kosong. Nah, jadi angan-angan kosong akan membuat manusia lalai dan lengah, sehingga mau masuk surga tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Nah, karena itulah setan akan menumbuhkan angan-angan kosong di dalam hati dan pikiran manusia. Ini dibahas di dalam Quran surat An-Nisa ayat 119. Cara yang keempat, yaitu memandang baik perbuatan yang buruk. Nah, jadi salah satu cara setan menyesatkan manusia yaitu dengan memandang baik perbuatan yang buruk. Dr. Yusuf Qaradawi turut menjelaskan di dalam buku Fikih Jihad. Jadi, cara setan menyesatkan manusia itu dengan memperindah amalan buruk dan menyamarkan kebenaran, supaya manusia ini semakin banyak melakukan kemaksiatan. Nah, hal ini yang ditanamkan setan dalam hati dan pikiran manusia. Oke, cara ini juga dijelaskan di dalam Quran surat Fatir ayat 8. Baiklah, cara yang kelima yaitu menyampaikan janji-janji palsu. Oke, jadi setan ini akan memberikan iming-iming dengan menyampaikan janji-janji palsu agar manusia ini sesat dan menyesal di kemudian hari atau menyesal nanti di akhirat. Ini pun dijelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat 22. Baiklah, cara yang keenam yaitu melakukan tipu daya atau talbis. Nah, jadi salah satu cara setan menyesatkan manusia dengan melakukan tipu daya atau talbis. Ini pun dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 76. Oke, cara yang ketujuh yaitu dengan cara memalingkan manusia dari jalan Allah. Memindahkan manusia dari jalan hidup yang benar ke jalan hidup yang salah atau batil termasuk suatu hal yang diinginkan setan. Nah, ini dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 62. Baiklah, cara yang ke-8 yaitu menanamkan permusuhan. Jadi, permusuhan antar manusia itu merupakan godaan dari setan, sehingga terjadi sesuatu yang sangat tragis di antara sesamanya. Jadi ini pun dibahas di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Oke, cara yang ke-9 atau cara yang terakhir yaitu dengan menimbulkan perselisihan. Nah, perselisihan yang menyebabkan perpecahan permusuhan ini harus diwaspadai, karena hal ini bisa menjadi cara setan dalam menyesatkan manusia. Oke, jadi hal ini pun dibahas di dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Itulah 9 cara dalam setan menyesatkan manusia. Dan selanjutnya saya akan memberikan contoh setan jin
dan contoh setan manusia. Baiklah, di sini yang pertama yaitu contoh setan jin. Ada tuyul, kuntilanak, dan pocong. Nah, ini hanya sebuah gambaran saja dan hanya sebuah replika saja. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa setan itu bukanlah makhluk melainkan sifat. Oke, contoh yang kedua yaitu contoh setan manusia. Jadi, contoh setan manusia banyak sekali. Salah satunya yaitu orang yang selalu mengganggu yang mau sholat. Terus orang yang selalu memprovokasi dalam hal keburukan, memprovokasi orang lain. Itulah contoh setan manusia dan masih banyak lagi. Mungkin hanya ini, tetapi sebelum saya tutup, saya ada quotes. Janganlah kau tunda pekerjaan atau aktivitas amal soleh yang bisa kau kerjakan hari ini, lalu kau tunda sampai esok pagi. Karena boleh jadi esok pagi tiba, namun engkau telah tiada. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Jalan-jalan ke Himalaya, jangan lupa membawa pita. Jangan suka liatin saya lama-lama, karena takutnya bisa jatuh cinta. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.